Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan semua yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok dengan studi kasus clustering data musik Spotify. Proyek ini menggunakan data dari Spotify yang diambil dari Kaga untuk menganalisis dan mengelompokkan lagu-lagu berdasarkan fitur-fitur seperti danceability, energi, tempo, valensi, dan loudness, serta melakukan deteksi anomali untuk mendeteksi lagu-lagu yang tidak biasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriel Sebastian Balemeo dengan NIM 23531442. Saya Nirkos Leo Putra Gilbert dengan NIM 2353 14043. Saya Benedictus Daru Bramantia dengan NIM 2353 14049. Saya Rafael Maisa dengan NIM 235 314033. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan langkah pertama dan langkah kedua, yaitu proses library, import library, dan memuat dataset. Sebelum dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk langkah-langkah berikutnya. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tujuan dari studi kasus kami dan manfaatnya. Jadi tujuan dari studi kasus kami ini itu pertama untuk menganalisis data musik, untuk menemukan pola atau hubungan antara lagu berdasarkan berbagai fitur seperti energi, tempo, dan danceability. Lalu kedua, ada menerapkan algoritma clustering, yaitu Kamens dan DB Scan untuk mengelompokkan lagu-lagu berdasarkan kesamaan fitur-fitur tersebut. Lalu ketiga, ada mengidentifikasi anomali dalam dataset, yaitu lagu-lagu yang memiliki pola yang sangat berbeda dari lagu lainnya. Lalu keempat adalah memvisualisasi hasil clustering dan deteksi anomali agar kita dapat dengan mudah memahami hubungan antara lagu dan melihat mana lagu-lagu yang terisolasi atau unik. Manfaat dari studi kasus kami ini adalah satu, untuk mempermudah pengelompokan lagu. Dengan menggunakan clustering, kita bisa memahami genre atau tipe lagu yang serupa, yang bisa digunakan dalam aplikasi seperti Recommender, itu sistem untuk menyarankan lagu pada pengguna. Lalu kedua, untuk mendeteksi lagu yang tidak biasa, deteksi anomali itu membantu kita menemukan lagu yang sangat berbeda dari yang lain, yang mungkin berisi elemen baru atau tidak biasa dalam hal komposisi musik. Lalu ketiga, itu peningkatan pengalaman pengguna. Dengan mengelompokkan lagu yang serupa, aplikasi musik seperti Spotify bisa lebih mudah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu keempat, penerapan teknik machine learning. Studi ini juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana teknik-teknik seperti Kamens atau DB Scan dan PCR digunakan dalam analisis data di dunia nyata. Kita lanjutkan ke langkah pertama. Jadi pada langkah pertama itu adalah import library. Pada langkah pertama ini kita memulai dengan mengimport library atau pustaka yang diperlukan untuk analisis data dan pemrosesan machine learning. Berikut adalah pustaka-pustaka yang kami gunakan. Pertama, ada Pandas. Digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Pandas memungkinkan kita untuk memuat, membersihkan, dan manipulasi dataset secara efisien. Lalu kedua, ada NumPy. Digunakan untuk komputasi numerik. NumPy memberikan dukungan untuk array dan fungsi matematika yang efisien, yang sering digunakan bersama Pandas. Lalu ketiga, ada min-max scaler. Itu digunakan untuk melakukan normalisasi pada data. Min-max ini mengubah skala data fitur agar berada dalam rating 0,1. Yang penting untuk algoritma clustering seperti Kamens. Yang keempat ada Kamens dan DB Scan. Digunakan untuk melakukan clustering pada data. Kamens adalah metode clustering berbasis controid, sementara DB Scan adalah algoritma berbasis kedekatan yang bisa mengidentifikasi outliers. Lalu ada PCA, itu digunakan untuk reduksi dimensi. PCA membantu mengurangi jumlah fitur
dalam dataset menjadi dua komponen utama sehingga mempermudah visualisasi data. Lalu keenam ada isolation forest, digunakan untuk deteksi anomali. Metode ini membantu kita menemukan data yang tidak biasa atau berbeda secara signifikan dari mayoritas data lainnya. Yang ketujuh ada Shillhoter score. Ini digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering score. Skor Shillhoter mengukur seberapa baik cluster yang terbentuk. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan cluster yang lebih baik. Lalu ada Matplotlib, itu digunakan untuk visualisasi data. Kita menggunakan Matplotlib untuk menggambarkan grafik dan plot hasil clustering serta visualisasi komponen utama. Lalu ada files yang terakhir, itu digunakan untuk mengupload file ke dalam Google Colab. Lalu untuk langkah kedua yaitu memuat dataset. Pada langkah kedua, dataset yang digunakan dalam analisis itu dataset yang berisi informasi tentang lagu-lagu di Spotify dan berbagai fitur terkait seperti danceability, energi, tempo, valency, dan loudness. Langkah pertama, kita mengupload file. Kami menggunakan file upload untuk mengunggah file CSV yang berisi data. Ini memungkinkan kita untuk membawa dataset dari komputer lokal atau komputer kita ke dalam Google Colab. Lalu kedua, membaca dataset. Kami menggunakan pdret CSV untuk membaca file CSV yang telah diupload dan memuatnya menjadi data frame dalam Pandas. Kami juga menggunakan parameter seperti titik koma karena file CSV ini menggunakan titik koma sebagai pemisah antar kolom. Lalu ketiga, mengganti koma dengan titik. Beberapa data numerik dalam file ini menggunakan koma sebagai pemisah desimal. Kami menggantinya dengan titik menggunakan data replace itu koma terus dan tanda titik agar dapat diproses dengan benar sebagai data numerik. Lalu keempat, proses konversi tipe data. Kami memastikan kolom-kolom yang relevan seperti visibility, energi, tempo, dan valency dan loudness dikonversi ke tipe data float menggunakan PD2 numerik agar proses analisis selanjutnya berjalan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada langkah 3 yaitu memilih fitur relevan. Di sini ada beberapa fitur yang sudah dijelaskan tadi, ada danceability, energy, tempo, valence, dan loudness. Kode ini berfungsi untuk memilih fitur-fitur relevan dari dataset yang merupakan langkah penting dalam proses data reprocessing, sehingga hanya akan mengambil kolom yang dibutuhkan. Dataset menjadi lebih ringkas dan fokus, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut atau menerapkan algoritma machine learning. Dan bisa kita lihat pada itu akan memunculkan output dari dataset tersebut. Selanjutnya, langkah 4 yaitu cleaning data. Kode ini berfungsi membersihkan dataset dari nilai kosong atau none, yang merupakan langkah penting dalam proses data reprocessing. Data tanpa nilai kosong lebih mudah untuk dianalisis atau digunakan dalam algoritma machine learning. Dapat kita lihat ya dari yang sebelumnya langkah 3 itu ada none atau null, dan setelah di cleaning data itu datanya sudah tidak ada yang kosong. Selanjutnya ada langkah 5 yaitu normalisasi data. Tujuan normalisasi ini adalah mengubah skala nilai fitur ke rentang yang seragam, misalnya 0 hingga 1. Hal ini penting agar model machine learning, terutama yang berbasis jarak seperti K-means, tidak biasa terhadap fitur dengan skala yang lebih besar. Menyiapkan dataset untuk analisis lebih lanjut. Dataset yang telah dinormalisasi dapat digunakan untuk pelatihan model, visualisasi, dan eksplorasi data. Selanjutnya yaitu langkah 6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pada langkah 6 sendiri ini tujuannya untuk mencari jumlah cluster optimal dengan menandai titik di mana penurunan intrinsia mulai melambat. Di sini kita bisa lihat tujuan di sini juga tentunya untuk menunjukkan visualisasi dari metode elbow
dengan menggunakan program-program seperti berikut. Lalu di bawahnya ada visualisasi dari metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal, yang dimana prosesnya sendiri ini untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan memplot interior jumlah total jarak antara titik ke pusat cluster terhadap jumlah cluster. Nah, biasanya jumlah cluster optimal biasa terlihat di elbow point, di titik psikografik. Pada bagian bawah ada x-aksis jumlah cluster, lalu bagian atasnya ada y-aksis inertia atau jumlah total jarak. Lanjut pada bagian langkah 7. Nah, langkah 7 sendiri ini tujuannya untuk menerapkan Cummins clustering menggunakan jumlah cluster optimal. Di sini berikut ada programnya, optimal K sama dengan 5. Terus lalu ada print dataset setelah Cummins clustering. Ini gunanya untuk memunculkan data yang sudah di clustering. Lalu ada langkah 8. Lanjut langkah 8. Nah, tujuan program dari langkah 8 sendiri ini kita reduksi dimensi atau memvisualisasi hasil Cummins. Nah, di sini kita bisa tolong ke outputnya, Gir, visualisasi. Nah, ini berikut visualisasi dari langkah 8. Apa sih arti warna dari visualisasi sendiri ini? Nah, warna yang digunakan pada cluster-cluster ini dihasilkan oleh algoritma seperti Cummins. Setiap warna memiliki cluster yang berbeda, dan titik-titik data yang memiliki warna sama berarti mereka berada dalam cluster yang sama. Jika kita menggunakan Cummins dengan 5 cluster, maka dari 5 warna berbeda menunjukkan 5 cluster yang terpisah. Nah, di sini jika jarak dekat berarti dua data tersebut memiliki karakteristik yang sangat mirip dalam hal fitur dianalisis. Jika jaraknya jauh, berarti satu sama lain menunjukkan bahwa kedua data tersebut sangat berbeda dalam fitur yang dianalisis. Intinya, langkah 8 ini, warna pada grafik menunjukkan cluster yang berbeda, dengan setiap warna mewakili kelompok lagu dengan kesamaan fitur. Langkah berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk langkah sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang DB-Scan clustering. Ini bertujuan untuk melakukan clustering menggunakan algoritma DB-Scan. Terus untuk proses clusteringnya itu, yang pertama itu dataset yang sudah dinormalisasikan, itu akan digunakan sebagai input untuk DB-Scan. Kemudian algoritma membagi data ke dalam beberapa cluster dan memberikan label -1 untuk data yang dianggap sebagai noise. Untuk hasilnya itu label klasterisasi disimpan di kolom baru. Ya, untuk visualisasi hasil klasterisasinya itu dimensi data direduksi menggunakan PCA menjadi 2 dimensi utama. Kemudian titik plot dalam grafik scatter berdasarkan 2 komponen utama PCA. Warna pada grafik menunjukkan cluster yang dihasilkan oleh DB-Scan dengan noise. Biasanya diberi warna yang berbeda seperti gelap ataupun hitam. Oke, lanjut. Nah, di langkah 10 ini ada deteksi anomali dengan isolation forest yang bertujuan untuk mengidentifikasi data yang dianggap sebagai anomali menggunakan algoritma isolation forest. Untuk penyimpanan hasil deteksi, itu label anomali disimpan di kolom baru anomali. Data memiliki label -1 diidentifikasi sebagai anomali. Terus untuk hasilnya juga itu menampilkan beberapa baris data yang dianggap sebagai anomali. Nah, setiap baris itu menunjukkan fitur musik seperti danceability, energi, tempo, dan hasil klasterisasi. Nah, lanjut. Kemudian yang terakhir ini ada evaluasi clustering. Nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering menggunakan Silhouette score. Nah, untuk hasilnya itu skor DB-Scan lebih tinggi menunjukkan bahwa algoritma DB-Scan lebih efektif mengelompokkan data dibandingkan K-means untuk dataset ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi simpulannya dengan menggunakan teknik-teknik seperti clustering, deteksi anomali, dan reduksi dimensi, proyek ini berhasil menganalisis dan mengelompokkan lagu-lagu di Spotify berdasarkan fitur-fitur musik mereka.
Hasil analisis ini memiliki aplikasi praktis yang berpotensi meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi musik dan memberikan wawasan tentang pola musik yang ada di platform streaming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian.